Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wiwi dan juga dari Bu Dini tadi mewakili manajemen dari Avaria, dan Dr. Mira juga terima kasih mesti hadir, dan juga Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ya mohon maaf ini jadi pas siang-siang seperti ini teman-teman semua hadir pada acara webinar yang dulu saya narasumbernya. Tentu kalau yang untuk berpuasa ini jam-jam yang berat nih ya, karena sejatinya kalau kita puasa tadi Pak sahur kira-kira jam 3:30 aja misalnya ya, itu kan secara normal makanan itu akan ada di lambung kita tuh paling 6 jam, setelah itu jadi jam 10, jam 11. Jadi ini sekarang udah mulai rame nih di usus kita gitu ya, bunyi-bunyi dan segala macam. Tapi membawakan topik yang rada-rada serem juga nih Mbak Wiwi ya, jadi artinya mesti menginap IBD, tapi tetap semangat deh karena ini judulnya kan ada puasanya gitu ya. Kalau Anda ya rasa cemas tadi tuh Mbak Wiwi aja bisa ketawa-ketawa tuh, padahal disebutkan lintas IBD ya Mbak Wiwi ya, yang background lagi ya, aduh luar biasa semangatnya. Jadi buat teman-teman yang ada sekarang ini ya mesti semangat nih, mesti sama semangatnya dengan Mbak Wiwi. Saya izin share screen ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, jadi ya, pertama tentu saya juga ucapkan terima kasih tadi ya dari Avaria udah mengundang saya juga hadir di sini. Saya sampaikan bahwa memang saya kebetulan akademisi, peneliti, ya kan. Kemudian juga saya senang nulis, senang update Twitter, Instagram. Silakan ini akun saya ya, Dr. Ari. Kemudian saya juga punya channel YouTube Dr. Ari Sam Talkshow, itu berisi talkshow saya di beberapa media. Dan juga mau lebih serem-serem juga ada, saya punya Dr. Arisam endoskopi, itu ada beberapa endoskopi yang saya share di situ, yang ya juga ada cerita ilustrasi sedikit lah mengenai kasus yang saya tayangkan di situ. Silakan kalau memang kebetulan ada kesempatan waktu begitu ya, untuk buka YouTube ini daripada ngeliatin YouTube Atta Aurel ya, yang katanya juga lagi nggak tahu. Tapi udah kalau memang Atta Aurelnya lagi di band, lihat YouTube-nya Dr. Arisam Talkshow aja, itu banyak topik-topik menarik tuh untuk kesehatan ya, baik itu untuk masalah pencernaan dan yang lain-lain. Ya, sekalian promosi nih Mbak Wi, sorry ya. Iya dok. Ya, Prof. Jadi pertama begini ya, yang ini kan kita topiknya tentang puasa soalnya ya. Jadi pertama bahwa Ramadan ini dalam masuk 5 pilar Islam ya. Jadi istilahnya ini masuk ke salah satunya puasa di bulan Ramadan. Itu rukun Islam, dan itu merupakan wajib untuk orang yang beriman. Jadi saya ingin sampaikan dulu, ini suatu hal yang memang dinanti-nantikan nih, sebagian besar masyarakat muslim menantikan jatuhnya puasa ini, karena memang Allah menjanjikan selama puasa ini semua amal ibadah kita tuh digandakan gitu loh. Nah, jadi semua amal ibadah kita, tersenyum, menolong orang, ya kan, mau melakukan sodako, infak, segala macam itu benar-benar luar biasa, dan tentu juga amalan puasa Ramadannya. Jadi pertama kita mesti yakinin dulu bahwa saya melaksanakan puasa ini adalah karena menjalankan perintah Allah dan untuk tadi mendapatkan berbagai macam pahala. Nah, bagaimana sih puasa di Indonesia? Nah, puasa di Indonesia ini tidak makan dan minum hingga 14 jam. Jadi poinnya itu tadi. Memang ada perbedaan nih, kalau di Eropa saya pernah pada saat Ramadan gitu mesti menghadiri event internasional di Eropa misalnya. Waduh, itu luar biasa, itu bisa sampai 18 jam saya berpuasa begitu ya. Nah, kemudian juga ini mungkin pertanyaannya nih, kapan sih saya boleh berpuasa nih? Saya kan punya IBD, boleh apa enggak gitu. Nah, jadi pertama tentu saya akan sampaikan manfaatnya, kemudian bagaimana kasus IBD nanti saya akan, dengan ini mudah-mudahan teman-teman memahami nih sesuai dengan topik kita hari ini gitu ya.
Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa ini puasa ini merupakan perintah wajib ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kepada wahai orang-orang yang beriman ya diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana sebelum orang-orang sebelum kamu untuk kamu bertakwa. Jadi untuk kita takut kepada Allah, untuk kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Nah, satu hal lagi yang selalu kita diingatkan sehubungan dengan puasa ini adalah wakulu wasrobu wala tusrifu. Jadi makan minumlah tetapi jangan berlebihan. Nah, karena Allah tidak menyukai hal yang berlebihan. Ada satu lagi hadis Rasulullah, walaupun ini dalam tanda petik ini sohe atau tidak gitu ya, tapi jelaslah berpuasa tentu kamu akan menjadi sehat. Jadi ini bagaimana orang yang sakit? Nah, nanti pelan-pelan kita bahas ya. Ini dulu dipahami dulu. Jadi apa sih yang terjadi ketika kita tidak makan, tidak minum selama 14 jam itu? Yang terjadi adalah bahwa jelas sih kita mesti makannya 2 kali. Jadi juga nggak ada istilah balas dendam, karena kan tadi kuncinya berlebih-lebihan. Aduh, saya kan tadi siang nggak makan, nanti pas buka makan double, nggak boleh. Karena tadi itu dapat kata-kata berlebih-lebihan. Jadi memang mesti ada restriksi. Jadi ada ngurangin makan. Ya makan umumnya hanya 2 kali dan asupan kalori berkurang. Udah pasti tidurnya berubah. Ini terus terang saja untuk sebagian orang mungkin udah mulai enak nih istilahnya nih kan sekarang nih udah hari kelima udah mulai nyaman nih, nggak masalah jam 3 dibangunin, jam setengah 4 dibangunin gitu. Di awal mungkin 1-2 hari pertama berat, tapi sekarang mungkin udah lebih enak. Nah, kemudian juga hal yang nggak biasa. Saya breakfast atau makan pagi biasanya jam 7 atau jam 8. Sekarang saya mesti makan pagi jam 3, setengah 4. Itu tentu terus tidak nyaman. Nah, ini yang dipegang dulu bahwa pengaruh positif terhadap penyakit kronis. Nah, jadi ini tadi nih. Jadi tentu yang berhubungan dengan pengurangan makan. Jadi mestinya seluruh tubuh ini lebih sehat. Ini saya tulis ini di dalam suatu editorial di jurnal Akta Medika Indonesia, merupakan sudah kelas internasional karena dipublish di PubMed. Ya, jadi fasting can prevent various chronic diseases. Jadi bahwa puasa itu dapat mencegah berbagai macam penyakit kronik. Nah, kuncinya tadi prolong intermittent fasting. Jadi ada waktu puasa ya. Ini ilustrasinya nih memang kalau anak-anak ya begini ya 15 menit padahal ini maghrib jam 6 gitu udah nongkrong di depan meja diliatin aja nih ntar mau duluan mana yang dimakan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sih nggak begitu gitu ya. Anak-anak nggak apa-apa lah ya, dia kan namanya juga lagi belajar puasa gitu ya. Oke, nah ini satu riset yang saya lakukan di 2016 ya. Risetnya ini sebenarnya dilakukan sebelum 1 tahun, 1-2 tahun sebelumnya, tapi saya publish di 2016 yaitu bahwa kita kalau berpuasa itu yang yang menurun itu adalah lemaknya doang, proteinnya tidak gitu. Kita tahu protein ini dibutuhkan untuk proses penyembuhan penyakit, ya, untuk juga imun. Nah, ini bicara soal autoimun nih, protein menjadi hal yang penting di sini. Kita harus mempertahankan protein kita tetap bagus, gitu ya. Bahkan kan beberapa penyakit autoimun seperti misalnya lupus erythematosus itu terjadi yang namanya kita bilang nefropati lupus. Jadi ginjalnya terganggu sehingga terjadi kebocoran, proteinnya malah keluar gitu. Nah, ini puasa ini tidak menyebabkan non protein mass. Ini jadi selama berpuasa, ini riset kami ya, penurunan berat badan kecuali masa protein. Ya, pas begitupun rasio pinggang dan pinggul terjadi penurunan. Ini riset yang kami lakukan, yang pesertanya adalah subjeknya adalah para dokter, para perawat dan ahli gizi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan alhamdulillah dari riset ini, dari publikasi ini, ternyata saya lihat udah 34-an riset publikasi-publikasi internasional mensitasi, mengambil mengquote gitu ya beberapa pernyataan ini atau mensitasi kita bilang begitu dari riset saya ini. Alhamdulillah. Jadi artinya ini memperkuat nih buat orang-orang yang berpuasa, nggak usah takut sebenarnya karena yang terjadi itu adalah malah lemaknya turun tapi proteinnya tidak gitu ya. Nah, ini penelitian sudah lama nih.
2003. Jadi salah satu dokter penyakit calon dokter penyakit dalam, sekarang dokter Denny ini sudah dokter penyakit dalam, melakukan penelitian pada 22 laki-laki sehat, diukur radikal bebasnya. Radikal bebas ini racun-racun tubuh. Ya, kemudian dilihat antioksidan, anti racunnya, ternyata terjadi secara bermakna penurunan. Jadi racun-racun tubuh kita tuh berkurang. Makanya istilahnya puasa Ramadan itu detoksifikasi. Ini detok nih, kesempatan kita mendetok tubuh kita nih, ngilangin racun-racun, dan di satu sisi meningkatkan anti racun kita, antioksidan kita, gitu ya. Ini kan beberapa pasien-pasien IBD juga suka diberikan antioksidan tambahan. Nah, karena tadi ini untuk membantu proses penyembuhan ini. Jadi ini puasa juga tadi bisa membantu hal ini, gitu ya. Tapi tentu nanti saya kasih lihat. Nah, oke, sebelum saya berlanjut, ya, saya menyampaikan dulu nih mengenai penyakit ini, ya, walaupun sebagian mungkin sudah familiar atau mungkin juga sudah punya ataunya penderita dari penyakit ini. Saya mau ngomong secara garis besar dulu, sakit perut, gitu, ya. Nah, ini saya udah mulai juga menjelaskan boleh nggak sini berpuasa. Jadi saya mulai dulu dari usus dulu nih atas, ya, sakit perut mungkin di daerah ulu hati misalnya. Kalau dia mual muntah, itu udah pasti nggak boleh berpuasa. Atau juga sebaliknya nih, ya, ketika ini IBD-nya akut, diare tadi disebutkan Mbak Wiwi tadi ada gejala diare juga ya Mbak Wiwi ya, sakit ininya ya, sempet ya. Iya, Prof. Diare itu tidak kalau lagi akut begini, karena kan tadi dia diare, minum kan juga tadi 14 jam nggak minum, dia bisa dehidrasi. Kemudian juga perdarahan, ada juga yang perdarahan tadi, beberapa lesi-lesi itu menyebabkan perdarahan, itu juga bisa menyebabkan HB-nya juga jadi turun dan ini tidak dianjurkan. Jadi sekali lagi, kalau ini mual muntah ke belakang depan, kemudian dia diare atau tadi malah BAB berdarah, memang tidak dianjurkan. Sakit perut juga relatif, kita bilang ya, sakit perut yang luar biasa sampai nggak ini itu memang sebaiknya tidak dianjurkan untuk berpuasa, ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari lokasi, tentu sakit perut ini kalau di daerah lambung, nah ini di sini juga masih lambung atau mungkin pankreasnya atau malah ada batu empedu di sebelah kanan kiri pusar kita. Saya selalu patokan nih pusar. Pak, Ibu sakit nyeri perutnya di mana? Di atas apa di bawah? Nah, di atas itu berarti saluran cerna atas, kalau di bawah ini berarti saluran bawah. Termasuk juga di sini misalnya bagian dari penyakit Crohn gitu ya. Ini biasanya dia akan adanya inflammatory bowel disease, misalnya inflammatory bowel itu ada di tengah atau di kanan kiri gitu ya. Ya di sini juga masih bisa nih, sebelah kiri juga IBD masih bisa ya. Di inflammatory bowel disease ini juga di daerah pusar juga bisa. Tapi kalau di atas ini nggak ada nih IBD yang ada di atas. Jadi IBD biasanya masuknya di sekitar pusar atau di bawah pusar, nyeri perutnya. Ini kita bicara soal kita di IBD, ya. Yang saya bilang gallstone, batu empedu di sebelah kiri atas. Sekalian ini ya, walaupun topiknya IBD, saya cari nyampaikan juga mengenai nyeri perut sekali keseluruhan. Nah ini kalau di perut kanan bawah itu appendix ya, di tadi nih. Ini ada appendix ya. Kemudian tadi ini berhubungan dengan ginjal, misalnya pada pasir ada batu ginjal. Nah ini tadi berhubungan dengan kanker, misalnya bisa juga karena nyeri. Nah ini satu hal lagi, apalagi yang IBS ini nih. Nah ini saya sampaikan. Jadi sebenarnya kadang-kadang pada pasien IBD pun yang udah sembuh kadang-kadang juga suka timbul IBS. Kalau IBS ini ya ini itu sifatnya irritable, sensitif doang nih, sindrom usus besar sensitif. Bisa mencret-mencret. Nah, kalau mencretnya memang cukup banyak, cukup deras ya jangan puasa gitu ya. Atau susah BAB nggak ada masalah ini. Ya. Kemudian juga yang lain campuran nggak ada masalah. Yang penting tidak diare. Karena kalau diare terus-menerus ya tadi saya bilang bisa dehidrasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat klasifikasi di sini ya mengenai sakit IBS tadi, ini ada yang bloating, kembung, begah, kemudian ada yang tipe konstipasi, jadi nyerinya ini kalau dia pakai nyeri, dia berarti IBS, kalau nggak pakai nyeri cuman fungsional konstipasi, jadi konstipasi fungsional saja. Gitu. Ini saya ingin membuat diferensial diagnosis. Nah, kalau pasien IBS ini faktornya faktor psikis. Sedangkan kita berpuasa ini, ya mestinya nih kalau puasa yang benar,
Ya, selain lagi kayak begini, nanti mungkin sekarang gini dengerin webinar dulu. Nanti habis webinar, sholat asar, udah zikir. Kalau memang ini memang punya target untuk khatam Al-Quran, silakan diterusin khatam Al-Qurannya. Nah, itu tadi tuh. Jadi zikir, sholat, baca Al-Quran itu merupakan suatu kondisi di mana ada ketenangan di dalam psikis kita. Ya, jadi lebih tenang dia. Nah, kondisi tenang ini yang tadi nih, kondisi IBS ini menjadi lebih stabil. Jadi dia kan ada istilah yang brain gut axis. Jadi otak ya kemudian gut ya dengan brain gut axis. Jadi ada hubungannya di situ sehingga dia merasa lebih nyaman ya. Ini contoh satu kasus pasien dengan IBS hipokonstipasi, kotoran nempel-nempel di sini ya, misalnya. Oke, kemudian nah saya sebelum lanjut lagi ke arah IBD, jadi kalau tadi itu IBS, nah ini sebenarnya radang usus atau kolitis ini juga masih bisa macam-macam tadi. Jadi pada saat misalnya kita lakukan endoskopi, dokter melakukan endoskopi, ada curiga radang, nah diperiksa PA-nya, masih bisa PA-nya mungkin TBC jadinya, bukan IBD, apalagi didukung oleh pemeriksaan tambahan, ada yang namanya IGRA, sama yang tambahan pemeriksaan fototorak, cocok, oh ternyata ini lebih ngarah ke TB, bukan IBD misalnya. Ya, salmonella juga tipes, ya ini kan salmonella ini kuman yang menyebabkan tipes juga bisa menyebabkan radang di usus besar. Kalau yang non iskemik, nah ini tadi nih, IBD. Jadi IBD ini bukan infeksi. Ya, jadi IBD itu bukan infeksi, tapi bisa saja pasien IBD itu mengalami infeksi sekunder, jadi ada infeksi tambahan. Ya. Nah, ini untuk ringkasnya, pasien-pasien dengan IBD, kalau kita ketemu IBD, masih bisa kemungkinannya itu gambarannya gambaran kanker usus, apa cuman kolitis, atau IBS, atau mungkin pertumbuhan bakteri di usus besar, biasanya berhubungan dengan konsumsi antibiotik dan intoleransi laktosa. Ya. Nah, ini bicara soal IBD ya. Tadi jadi ada suatu penyakit peradangan usus kronik, baik usus besar atau juga melibatkan usus halus. Tadi itu gambarnya tadi masih ingat lagi ya, gambar yang tadi gambar gambaran usus tadi. Jadi kalau ini adalah radang usus kronik. Kronik maksudnya udah lama dia ya. Nah, dibagi 3 nih sebenarnya nih secara kelompok tadi, ada yang ulceratif, ada yang Crohn, ada yang colitis indeterminate. Jadi secara umum ngomongnya 2 nih, colitis ulceratif dengan Crohn, tapi sejatinya itu dibagi 3 kelompok. Kalau gini campuran gitu istilahnya ya, campuran. Nah, ini ada beberapa mitos yang saya sampaikan bahwa IBD itu bukan disebabkan oleh faktor psikis, tapi bisa saja faktor psikis memperberat kondisi itu. Tapi kalau IBS itu memang faktor psikis. Nah, jadi tadi yang saya bilang tadi itu pada pasien-pasien saya yang benar-benar dia misalnya tawadu benar pada saat dia melakukan puasa Ramadan, sholatnya juga benar ya, meninggali gibah ya, ngomongin orang juga dikurangin ya kan. Ya ini kebetulan juga mungkin kalau sekarang zamannya bukan ngomongin orang karena kan sekarang ini kan jarang face to face, mungkin WA tapi ngomongin orang bisa juga, itu nggak boleh juga, tetap nyanangkan tidak ini itu dikurangin semuanya. Kemudian rasa benci ya, rasa nggak suka sama orang itu dikurang-kurangin karena kita ingin mendapatkan full pahala dari puasa ini, insya Allah itu akan berkurang. Gejala-gejala gangguan yang kita bilang psikosomatik tadi atau yang penyakit yang berhubungan dengan faktor psikis seperti IBS tadi ya. Nah, untuk informasi saja ini berhubungan dengan pandemi ya, saya sampaikan sampai saat ini belum ada data pasien IBD yang mendapat kortikosteroid kah, imunomodulator kah, atau obat biologic agent yang meningkatkan resiko. Ini untuk informasi saja berhubungan dengan COVID. Kemudian data dari pusat IBD di China dan Eropa, pasien IBD tidak lebih mudah terinfeksi, jadi sama aja. Jadi nggak usah takut, ada bukan-bukannya kita juga sok-sokan, bukan. Tapi maksud saya tidak ada bedanya ini pasien IBD, pasien normal, yang normal lebih kuat, enggak. Ternyata riset-riset menunjukkan ini lebih kurang sama juga, gitu ya mengenai hal ini. Nah, ini tadi kita juga kan lagi gejalanya apa? Kalau saya sebutkan diare kronik. Kalau udah diare udah pasti nggak boleh puasa. Nyeri perut, sekali lagi kalau nyeri perutnya
terganggu sekali ya ini nggak boleh juga. BAB berdarah juga jelas ini berdarah. Lemes karena memang peradangannya lagi akut, sebaiknya juga tidak berpuasa. Apalagi ini cenderungnya tren berat badan turun terus, karena memang sejatinya kalau orang berpuasa dengan benar itu berat badannya akan turun karena asupan kalorinya berkurang. Jadi kalau pasien-pasien IBD itu mengalami hal-hal ini, tentu tadi nyeri perutnya yang hebat ya. Kalau cuman ya nyeri-nyeri nggak jelas, nggak apa, itu saya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau nyeri perut yang dimaksud nyeri perut yang hebat, nyeri, nggak enak. Terus terang saja pasien-pasien yang Crohn disease atau IBD kalau pas lagi kambuh itu nggak nyaman dia, serba salah gitu ya. Makan susah, nggak makan susah gitu ya. Jadi artinya masih tetap gejala. Jadi ini tidak dianjurkan berpuasa. Ya sebaiknya jangan karena kondisi ini akan memperburuk keadaan ya pada pasien-pasien dengan IBD tersebut. Nah, yang tadi ini kan banyak faktor tadi ini ada faktor stres. Faktor stres ini mudah-mudahan dengan puasa dikendalikan. Oksidatif stres tadi itu sama. Jadi antioksidan ditingkatkan. Ya merokok tadi tentu kan kalau orang berpuasa pasti rokoknya kurang. Ada lagi kalau ini infeksi atau obat-obatan ini jelas. Jadi kondisi ini akan menyebabkan ini. Jadi ada beberapa hal yang dengan berpuasa ini akan terkendali gitu loh. Ya, stres kita terkendali, oksidatif stres juga terkendali, orang udah pasti ngurangin merokok, ya gitu ya. Nah, otomatis simptom-simptom ini juga berkurang. Nah, itu dia yang harus diperhatikan. Jadi dengan kita berpuasa Ramadan, insya Allah tadi kecuali kalau tadi ada gejala-gejala yang saya sebutkan, insya Allah puasanya IBD-nya aman, gitulah kita bilang ya. Kalau puasa kan tergantung kita batal apa nggak batal, tapi yang penting IBD-nya aman. Ya. Nah, secara umum saja untuk informasi bahwa memang dalam secara endoskopi itu dokter bisa mengarah gitu. Oh ini lebih ke arah quality atau colitis, ini untuk informasi saja buat pasien ini ya. Dan kemudian kalau dia colitis ulceratif itu memang lokasinya jarang kena usus. Tapi kalau Crohn usus halus maksud saya ya, kalau usus besar ini kena nih, sepanjang usus kena nih ya merah-merah di sini ya. Kalau segmental nih, kalau Crohn disease bisa di sini saja, di sini. Nah, bahkan saya ada pasien saya bilang mungkin juga kalau ada yang hadir pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan ada pasien saya dioperasi sama dokter bedah karena memang ada nyeri perut di sini. Mungkin klinisnya jelas ini diangkat di biopsi kan hasil dari appendixnya ternyata ditemukan ya, adanya gambaran dari jaringan itu sesuai dengan Crohn disease. Ya, artinya setelah ini selesai dioperasi, ditutup segala macam, kita obatin sebagai pasien Crohn disease. Jadi misalnya contohnya seperti itu. Jadi bisa saja ditemukan secara tidak sengaja tadi. Atau tadi itu ada keluhan diare-diare, BAB berdarah, diteropong, baru ketahuan penyakitnya. Ya. Kalau yang berat tentu bisa saja terjadi sumbatan. Ya, ini makan muntah, minum muntah, udah pasti ini nggak boleh berpuasa. Ya. Nah, sama juga seperti ini nih, bisa seperti ini ya, berbenjol-benjol dan rapuh. Ya. Nah, ini saya tambahkan lagi nih. Jadi memang ternyata pada orang-orang yang berpuasa itu interleukin ini tanda-tanda peradangan nih dan CRP-nya nih ya. Jadi biochemical parameter prolong ini. Apa nih perbedaan? Nah, ini yang hitam yang puasa. Yang ini yang non puasa ya. Ya, jadi bisa dilihat bahwa orang-orang yang berpuasa itu IL-6 concentration-nya petanda radangnya itu menurun. Ya, jadi ini pada yang laki-laki ini males, yang A, yang B-nya ini females. Ya, di sini before Ramadan ya, before Ramadan kan lebih kurang kalau dibandingkan ini kan tadi before Ramadan ya, sorry. Nah, ini tetap aja karena dia kan tetap non fasting kan nggak berpuasa. Jadi tapi orang yang berpuasa ini akan ini. Cuman masalahnya tadi itu sama pada riset saya, kalau udah nggak puasa udah bubar, makanya macam-macam lagi nggak diatur, akhirnya ya kambuh lagi gitu. Tapi di dalam riset ini IL-6-nya tetap tidak setinggi pada saat sebelum berpuasa. Jadi jelas di sini berpuasa itu membawa manfaat untuk menekan peradangan-peradangan yang terjadi ya. Ini juga hal yang sama ya, sehubungan dengan pernyataan tadi. Nah, ini ada satu report ya, suatu di tahun 2020 ini yaitu menghubungkan intermittent fasting. Saya sebutkan tadi puasa itu adalah salah satu contoh intermittent fasting.
ya juga ternyata ya memperkuat ya pertahanan tubuh kita dari SARS-CoV-2 infection. Ya, hubungannya dengan restriksi kalori tadi, pembatasan makan, kemudian autofagia, jadi tubuh berusaha dia makan sel-sel yang memang rusak-rusak tadi itu, dan juga berpengaruh kepada respon tubuh. Ya, ini suatu reportnya begitu. Nah, bagaimana dengan obat-obatan ya tadi ini? Jadi sekali lagi tadi memang minum mesti cukup, asupan makan baik. Jadi sekali lagi buat pasien-pasien yang IBD, kalau memang tetap berpuasa ataupun apapun namanya, tetap mesti minum diusahakan tetap 8 sampai 10 gelas. Bisa nggak? Bisa mestinya. Ya, saya pernah hitung. Misalnya nih pada saat buka dulu, kita mulai deh. Buka, minum 1 gelas, ya kan? Ya kadang-kadang mau 1,5 gelas lah, kalau nanti mungkin mau makan kurma dulu, mau sholat maghrib berhenti, ya maghrib, habis maghrib minum dulu, makan, minum lagi, ya kemudian sholat taraweh, nanti minum lagi, itu secara terus begitu. Bangun tidur minum paling nggak bisa 5 gelas sampai 6 gelas di saat mulai buka sampai mau tidur, dan juga pada saat sahur bisa 3 gelasan sampai 4 gelas pada saat sahur. Bangun tidur minum, ya kan, kalau mau tambahin lagi sholat tahajud silakan, sholat tahajud dulu. Kalau memang ini langsung siap makan juga silakan, nanti sambil makan tuh habis makan bisa 2 sampai 3 gelas. Jadi mesti cukup. Diet ini penting. Terus terang saja buat sebagian orang tidak terbiasa makan pada dini hari tadi. Jadi mesti diusahain. Mesti diusahain, ya apalagi kita penderita IBD misalnya. Jadi ini memang antibiotik tidak diberikan kecuali dari infeksi sekunder dan tergantung penyebabnya tadi itu ya. Nah, ya tentu kita berharap ini membuat remisi dan meningkatkan kualitas hidup ya. Kemudian juga obat-obat yang ada lebih mengurangi peradaan iritasi buat proses sembuh. Nah, beberapa obat-obatan aminosalisilat ya, termasuk juga di sini sulfasalazin ya. Kemudian juga bisa aja kortikosteroid atau biologic agent di sini yang digunakan untuk obat-obat IBD. Nah, jadi sekali lagi ini pada ini ya beberapa 1-2 slide lagi terakhir. Pada kondisi akut tentu tidak dianjurkan puasa. Kemudian pada kondisi remisi artinya tenang, tidak ada keluhan, pasien bisa tetap berpuasa. Obat-obatan silakan tetap dikonsumsi. Kalau memang ini dibikin dosisnya ada 2x1, berarti saat buka dan saat sahur. Kalau ini kebetulan dosisnya udah 1x1 ya silakan mau dikonsumsi misalnya pada saat setelah sahur gitu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya, Mbak Wiwi, jadi puasa Ramadan ini wajib bagi muslim yang beriman, dan selama berpuasa ini memang terjadi perubahan metabolisme akibat tadi ada restriksi makanan ya, kembali normal, dan ini akan kembali normal setelah puasa Ramadan, dan tidak ada pengaruh negatif pada orang sehat, bahkan pada orang yang positif ini mempunyai dampak yang baik gitu ya. Baiklah, saya rasa itu hal yang penting. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.